Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan berisi latihan soal-soal P3K khusus guru mata pelajaran ekonomi. Selamat belajar dan salam sukses bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Salon Asri memiliki data aktiva 100 juta rupiah. Kewajiban 35 juta rupiah. Dengan demikian, ekuitas perusahaan sebesar A. 35 juta rupiah, B. 20.500.000 rupiah, C. 25 juta rupiah, D. 65 juta rupiah, atau E. 100 juta rupiah. Jawaban yang tepat adalah D. 65 juta rupiah. Aktiva sama dengan ekuitas ditambah kewajiban. Nah, aktiva ini sering juga disebut dengan aset. Kemudian ekuitas di sini sering disebut dengan modal. Kemudian kewajiban juga sering disebut dengan utang. Aktiva sama dengan ekuitas plus kewajiban. Di sini aktiva sudah diketahui yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kita letakkan di sini. Kemudian ekuitas ini merupakan yang ditanyakan, ekuitas perusahaan sebesar titik-titik. Kemudian kewajibannya di sini juga sudah diketahui sebesar 35 juta rupiah. Nah, agar memenuhi persamaan akuntansi aktiva sama dengan ekuitas ditambah kewajiban, maka pada titik-titik ini diisi senilai 65 juta rupiah. Maka ekuitas perusahaan sebesar 65 juta rupiah. Pilihan jawaban D. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal yang biasa disebut dengan pasiva perusahaan tersebut. Sehingga aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva sama dengan hutang dan modal. Jadi pasiva ini terdiri dari hutang dan modal. Kemudian pada sisi aktiva ini nilainya selalu sama dengan sisi pasiva. Soal nomor 2. Berikut ini data keuangan suatu negara PDB 145.000 dolar, penerimaan warga negara di luar negeri 77.000 dolar, penghasilan WNA di Indonesia 74.000 dolar, penyusutan 11.000 dolar, pajak langsung 15.000 dolar, pajak tidak langsung 4.000 dolar. Dari data di atas, besarnya NNI adalah A. 107.000 dolar, B. 139.000 dolar, C. 133.000 dolar, D. 147 dolar, atau E. 127 dolar.
Jawaban yang tepat adalah E, $127.000. Langkah pertama, untuk menghitung besarnya NNI, kita mencari PNB-nya dulu. Dengan PDB ditambah PFLN dikurangi PFDN. PDB-nya ini sebesar 45.000. Kita ambil dari sini. Kemudian penerimaan faktor luar negeri sebesar 77.000. Penerimaan faktor dalam negeri sebesar 74.000. Hasilnya adalah 142.000. Setelah menghitung PNB, kita hitung NNP dengan rumus PNB dikurangi penyusutan. PNB tadi 142.000 dikurangi penyusutan. Penyusutan sebesar 11.000. Sama dengan 131.000. Kemudian kita cari NNI. NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya tadi 131.000 dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah 4.000. Sehingga hasilnya adalah 127.000. Pendapatan nasional neto atau net national income atau biasa juga disingkat dengan NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Soal nomor 3. Lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dengan perjanjian dapat diklaim karena suatu peristiwa atau waktu tertentu sesuai kesepakatan adalah A. Dana pensiun, B. Tabungan, C. Asuransi, D. Pembiayaan, atau E. Leasing. Jawaban yang tepat adalah C. Asuransi. Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Asuransi merupakan bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank
yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan atau melakukan kegiatan usaha. Sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kredit, dan atau pembiayaan konsumen seperti kredit mobil dan gadai mobil. Leasing merupakan metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Soal nomor 4. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Walaupun demikian, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Aktivitas tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka memenuhi tugasnya, yaitu A. Kredibilitas, B. Transparansi, C. Akuntabilitas, D. Independensi kelembagaan, E. Independensi keuangan. Jawaban yang tepat adalah D. Independensi kelembagaan. Independensi kelembagaan atau institutional independence yaitu bahwa kedudukan Bank Indonesia berada di luar lembaga pemerintah dan atau bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Soal nomor 5. Masyarakat Indonesia lebih menyukai apel Australia, padahal Indonesia merupakan salah satu penghasil buah apel, yaitu terletak di Kota Malang dan tempat lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu A. Perbedaan teknologi pertanian, B. Perbedaan sumber daya manusia, C. Perbedaan sumber daya alam, D. Perbedaan selera, E. Efisiensi. Jawaban yang tepat adalah D. Perbedaan selera. Perdagangan internasional muncul disebabkan oleh selera barang yang berbeda-beda di setiap negara. Pola konsumsi barang yang berubah di suatu negara dapat meningkatkan kepuasan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Soal nomor 6. Mata uang yang nilainya sama dengan nilai bahan atau intrinsiknya adalah disebut A. Uang kartal, B. Uang giral, C. Full-bodied money, D. Time deposit, E. Token money.
Jawaban yang tepat adalah C. Full-bodied money. Ada dua istilah yang berhubungan dengan nilai nominal pada uang, yaitu full-bodied money dan taken money. Full-bodied money mempunyai nilai penuh, nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang sama dengan nilai yang tertera pada uang yang bersangkutan. Dengan kata lain, bahan sama dengan nilai nominalnya. Taken money artinya nilai nominal lebih tinggi dari nilai bahannya. Soal nomor 7. Berikut ini adalah data perusahaan Rahmat. Kas 55 juta, piutang dagang 25 juta, peralatan 70 juta, modal 110 juta. Berdasarkan data di atas, utang perusahaan adalah A. 70 juta, B. 50 juta, C. 110 juta, D. 40 juta, E. 55 juta. Jawaban yang tepat adalah D. 40 juta. Aktiva sama dengan ekuitas ditambah kewajiban. Aktiva di sini biasa juga disebut dengan aset, di mana terdapat aset tetap dan aset lancar. Pada data perusahaan Rahmat, di sini terdapat aset lancar, yaitu kas dan piutang dagang. Kemudian untuk aset tetapnya ada peralatan sebesar 70 juta. Sehingga total aktiva dari perusahaan Rahmat yaitu 55 juta ditambah 25 juta ditambah 70 juta. Sama dengan 150 juta. Kemudian ekuitas ini sama dengan modal. Modal sama dengan ekuitas, yaitu sebesar 110 juta. Kemudian kewajiban, di sini kewajibannya itu sama dengan utang perusahaan, yaitu sebesar yang ditanyakan. Utang di sini maksudnya adalah sama dengan kewajiban. Jika diketahui aktiva 150 juta, kemudian ekuitas 110 juta, maka agar aktiva dan pasiva di sini seimbang, maka di sini senilai 40 juta rupiah untuk kewajiban. Jadi, jawaban yang tepat, utang perusahaan Rahmat sebesar 40 juta rupiah.
Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasiva perusahaan tersebut. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Soal nomor 8. Diketahui GNP dalam rupiah, suatu negara 480.000, penyusutan 30.000, pajak tidak langsung 25.000, transfer payment 10.000, dan pajak langsung 20.000. Maka, besarnya personal income dari data tersebut adalah A. 500.000, B. 515.000, C. 435.000, D. 335.000, E. 400.000. Jawaban yang tepat adalah C. 435.000. Langkah pertama, kita mencari NNP terlebih dahulu dengan mengurangkan GNP dikurangi penyusutan. GNP di sini diketahui Rp480.000, kemudian dikurangi penyusutan 30.000, sehingga NNP-nya 450.000. Kemudian kita mencari NNI. NNI diperoleh dari NNP 450.000 dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung sebesar 25.000. Hasilnya NNI 425.000. Kemudian kita mencari PI, yaitu NNI ditambah dengan transfer payment. Sama dengan 425.000 ditambah 10.000. Sama dengan 435.000. Jadi, besarnya personal income dari data tersebut sebesar 435.000. Soal nomor 9. Demi meningkatkan daya saing ekspor, dibutuhkan tenaga kerja yang handal untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik. Hal ini merupakan manfaat perdagangan internasional, yaitu A. Meningkatkan kesempatan kerja, B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi, C. Efisiensi biaya produksi, D. Meningkatkan pendapatan nasional, E. Meningkatkan kelompok bukan angkatan kerja. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan kesempatan kerja.
Manfaat perdagangan internasional yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, mendorong kegiatan produksi, pendapatan negara meningkat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hambatan perdagangan internasional yaitu harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, adanya dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Soal nomor 10. Sifat barang yang diperjualbelikan pada pasar monopoli ... sedangkan di pasar persaingan monopolistik ... A. Berasal dari beberapa pemasok. Berasal dari satu pemasok. B. Tidak memiliki barang pengganti, homogen terdiferensiasi. C. Berstandar internasional, berstandar nasional. D. Bisa homogen, bisa juga berbeda, unik. E. Memiliki barang pengganti, tidak memiliki barang pengganti. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak memiliki barang pengganti, homogen terdiferensiasi. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, produk yang dijual tidak ada penggantinya, no substitusi, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat, dapat menguasai penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Ciri-ciri pasar monopolistik: produsen banyak, produk beraneka ragam, diferensiasi produk, iklan sangat penting.